kasih mengingatkan. Iya Bu, sama-sama. Silakan lanjut. Mana temannya satu? Gimana Ibu Jumria? Mana Ibu Jum? Tunggu Ibu, saya hubungi. Hai Bu Nurul, bagaimana Bu Nurul? Iya Pak, kita pimpin diskusi Pak. Kalau Ya. Ibu Jumria sudah masuk, kita yang pimpin diskusi Kenapa? Pak. Kalau Ibu Jumria sudah masuk. Sudah masuk? Ibu Jumria tadi keluar Pak. Ya. Ibu Jumria tadi keluar. Aduh, gangguan signal. Tunggu Pak, saya telepon Ibu Jumria dulu. Ya, jadi yang kita pilih Bu Nurul apa ya? Apakah pada murid atau kolaborasi? Oke, masuk lagi Bu. Halo Bu Nurul. Ya, iya Pak. Ya. Oke, kita mulai nih Pak. Ya. Mulai Maki. Kenapa kecil deh, tak bisa sekali. Dan kita pilih deh Bu, apakah yang berpusat pada kegiatan yang berpusat pada murid atau yang kolaborasi. Kami coba ya. Bagaimana Bu Nurul? Ya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, hari ini kita akan berdiskusi tentang merancang kegiatan dan peran guru. Nah, ada baiknya kalau kita mengambil satu bagaimana? Halo? Dengar suara aku, Pak? Ya. Oke. Hujan di sini. Kurang terdengar. Oh iya. Jadi sebentar proses diskusinya kita bahas satu-satu dulu peran nilai dan peran guru penggerak, baru kita pilih salah satunya. Iya betul. Kalau menurut kita mana ya? Kalau saya kolaborasi aja. Kolaborasi. Mana yang lebih bagus dengan yang kita pilih apa? Ya. Kalau berpusat pada murid, Pak. Ya sembar, ini bisa kolaborasi atau yang. Bagaimana dengan Ibu Jumria? Kalau Ibu Jumria gimana? Kolaboratif katanya nih. Oh ya, kalau begitu saya ikut suara terbanyak saja. Kita pilih kolaborasi. Iya. Oke. Yang biasa dan pernah Ibu lakukan di sekolahnya itu seperti apa itu kolaborasi pernah lakukan? Kolaborasi itu yang biasa saya lakukan di sekolah, yaitu saat saya mengajar, teman saya datang menilai dan melihat apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dalam proses mengajar. Itu dalam proses belajar. Kalau dalam lingkungan sekolah, apa saja yang pernah dilakukan dengan rekan-rekan sejauh? Selain dari ruang kelas.
bisa dengar Bu? Bu, kalau Ibu Jumri apa yang pernah dilakukan itu? Yang pernah saya lakukan adalah berpihak pada murid. Ya, terus? Berpihak pada murid maksudnya misalnya itu pusat pada murid, bukan pada guru. Bentar, Bu ya, yang disepakati ini adalah kolaborasi. Jadi, ya, didukung dengan sejauh pimpinan dan unsur lainnya yang bekerja sama kolaborasi di sekolah partisipasi. Ya. Bapak Ibu, jadi kita lanjut materinya, diskusinya tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang akan kita bahas nanti adalah kolaborasi, betul? Ibu Jumria, atau kita mau bahas sesuai yang Ibu Jumria katakan, yaitu yang berpihak pada murid. Bagaimana dengan Pak Safri? Ibu Jumria, bagaimana Bu? Kolaborasi saja Bu, kolaborasi saja. Oke. Jadi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini di dalam keseharian kita kadang mencakup tiga bentuk, yaitu dalam proses pembelajaran, kedua dengan teman sejawat, dan ketiga dengan orang tua siswa, begitu? Iya. Iya. Jadi bagaimana dengan Pak Sapri? Apa ada tambahan dari Pak Sapri? Sudah bagus Bu.
Baik Ibu, jadi saya ingin menambahkan yaitu kalau tentang kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua ini kadang kita lakukan untuk menyampaikan informasi kemampuan belajarnya siswa. Apakah anak tersebut pernah rajin, tetapi pada saat itu terjadi perubahan atau gaya belajarnya. Yang pernah rajin kadang suka terlambat atau pernah gimana itu lambat, tidak mengerjakan tugas. Jadi itu apa namanya tujuan dilakukannya kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah sepaham dengan pendapat saya? Iya. Iya. Ya, silakan Ibu. Saya tambahkan itu juga. Oh, atau ya, Pak Sapri, silakan Pak. Iya, tambahkan tadi dikit. Iya, jadi tadi kan sudah ada kolaborasi tentang apa namanya kemampuan belajar siswa ya. Juga saya pernah lakukan sedikit apa namanya pemantauan kecil karena saya belajar pelajaran agama. Saya melihat kemampuan baca anak-anak masih rendah. Lalu saya meminta pada keluarga di sekitar itu untuk melakukan pertemuan. Saya membuat pembinaan ya, kebetulan juga masih ada sekolah. Jadi kebetulan ada seperti itu di sini di sekitar sekolah. Jadi saya minta siswa yang ada di sekitar situ diidentifikasi untuk kemudian belajar di TPA. Jadi saya di sekolah buat TPA untuk melihat kondisi bahwa banyak anak itu yang kemampuan belajar membaca Al-Quran dan dapatkan ada yang tidak tahu, sehingga saya berinisiatif dengan teman yang berdiri sekitar itu untuk mengumpulkan anak-anak, lalu kemudian memanggil orang tuanya, kemudian diskusi bagaimana solusinya, lalu kemudian kesimpulannya kita buat TPA. Alhamdulillah itu sudah berjalan sampai sekarang. Atau itu saja Bu yang kita sampaikan. Oh ya, terima kasih Pak Sapri atas tambahan dari Bapak Sapri. Bagaimana dengan Ibu Jumria? Apakah ada tambahan tentang kolaborasi dengan orang tua? Menurut yang kita paparkan tadi, saya setuju dengan itu, Bu. Ya, apakah ada bentuk-bentuk lain tentang kolaborasi dengan orang yang pernah Ibu lakukan di sekolah Ibu? Yang pernah saya lakukan, kolaborasi yang pernah saya lakukan di sekolah saya, misalnya di dalam penerimaan siswa baru, kan saya mengajarnya di TK, saya undang orang tua siswa untuk
berdiskusi tentang pakaian yang kita mau adakan, terus aturan-aturan yang ada di sekolah saya. Oh iya Ibu, jadi itu seperti membuat kesepakatan dengan orang tua siswa Bu ya, tentang cara berpakaian atau aturan berpakaian murid. Ya, karena biasanya di sini orang tua siswa tidak paham, walaupun kita berikan contoh pakaian yang seharusnya dipakai di TK, dia berbuat sendiri. Misalnya kalau ada sudah pakaian anaknya itu saja, jadi makanya kita untuk berembut membicarakan masalah itu. Iya, terima kasih Ibu atas tambahan dari Ibu. Jadi yang pertama kolaborasi yang sudah kita bahas yaitu kolaborasi dengan dalam pembelajaran. Yang kedua ini kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi ada bagaimana dengan Pak Sapri, ada tambahan Pak? Sudah dicatat itu Bu. Oke, kalau begitu kolaborasi. Ya, halo. Oh ya, iya Pak, putus-putus suara tak Pak? Agak signal di sini kurang bagus. Oh iya. Ya, ini biasanya ada kolaborasi dengan siswa. Ya, misalnya kan kami sementara membangun masjid, sekolah itu membutuhkan bantuan dana, jadi saya minta siswa itu sedikit juga berpartisipasi untuk berimpak, ya. Dan itu juga atas kesukarelaan, tidak ada unsur paksaan. Saya cuma katakan kepada mereka bahwa setiap hari atau satu minggu tolong itu uang jajannya kalau bisa sisipkan masih infak atau sedekah minimal 1.000. Mungkin nilainya kecil tapi kali banyak bisa dapat semen 1 tak. Dan alhamdulillah ternyata itu efektif, itu cukup membantu dalam rangka pembangunan masjid di sekolah. Jadi itu yang kami lakukan, kolaborasi dengan siswa. Jadi kalau tadi kolaborasi dengan masyarakat orang tua itu di pembinaan TPA, alhamdulillah kebetulan ada mantan siswa saya bisa ikut membantu jadi pembina, dan masyarakat cukup begitu karena memang anak-anaknya ya kemampuan baca Al-Qur'annya rendah, bahkan ada yang tidak tahu, dan saya merasa terbantu oleh kegiatan TPA itu karena saya tidak lagi mengajar anak-anak mulai dari pengembangan saja, karena memang banyak dari SD itu masih tidak tahu apa-apa. Ya begitu Bu. Ya Bu Nurul. Dengar Ibu Nurul? Iya Pak, terima kasih atas masukan dari Bapak terkait dengan kolaborasi dengan peserta didik atau dengan murid. Ya betul.
Ya, jadi selanjutnya Pak, kita bahas apa lagi nih? Kaki sudah ditulis ya. Dan sebentar mungkin dipresentasikan nanti kalau saya bisa buat kampanye di sana, Bu. Halo, Bu Nurul. Mohon maaf Pak, apa cuma saya yang tidak bisa dengar suaranya Pak Safri? Ya. Halo. Ya, oke Pak. Maaf Pak, tadi jaringanku. Jadi tidak terlalu menyimak. Jadi catat yang 3 itu ya. Ya, sudah Pak. Ya, nanti kita presentasikan sebentar. Mungkin masih ada lagi tambahan yang lain. Kalau Ibu Jundri apa lagi? Ya, jadi kalau kolaborasi dengan kayak dinas pendidikan, begitu Pak, bagaimana? Bisa juga dengan mitra. Tapi, ya. Dinas pendidikan bentuknya seperti apa itu, karena dia kan sudah pasti di strukturnya seperti itu. Kalau di dinas pendidikan, baik. Kalau rekan guru sudah Bu ya, dan itu yang di kelas ya. Tadi yang di kelas tentang saya juga proses. Tambahkan yang di luar kelas ya, kerjasama dengan rekan guru. Dengan rekan guru. Rekan sejawat. Iya, rekan sejawat. Misalnya ada program kegiatan yang kita canangkan ya. Kemudian dalam hal pembentukan panitia dan program kegiatan. Misalnya kemarin saya lakukan itu mengadakan pendidikan dengan rekan guru di saya karena kebetulan hari jadi sampaikan program kegiatan pada di bulan Ramadan. Lalu kemudian saya minta teman-teman untuk memberikan saran dan masukan seperti apa program format kegiatan pada pesantren kilat itu. Alhamdulillah banyak masukan ya yang dari teman-teman itu kemudian itu menjadi kesepakatan bersama. Itu disampaikan kepada pimpinan kepala sekolah karena waktu itu tidak hadir, dia lagi MKKS. Alhamdulillah itu disetujui. Ya, kemudian dilaksanakan pada bulan Ramadan dan sudah lewat, termasuk buka bersamanya. Alhamdulillah teman-teman sangat mendukung dan bekerjasama dengan baik dalam rangka. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas tambahannya ya. Jadi salah satu yang baru
Iya, jadi itu terkait dengan kolaborasi dengan teman sejawat, Pak Di. Apa namanya? Iya betul. Iya, iya. Teman sejawat. Oke, bagaimana dengan Ibu Jumri? Apa ada tambahan, Bu? Masih ada tambahan? Sedikit saya tambahkan kolaborasi saya dengan teman sejawat mengenai tentang persiapan lomba karena di sekolah saya di TK akan diadakan lomba, ada beberapa macam lomba yang akan diadakan di kecamatan. Jadi itu yang saya persiapkan di sekolah kami dengan teman saya. Oh iya Ibu, jadi bentuk kolaborasinya melatih peserta didik Iya, untuk dapat ya untuk siap mengikuti lomba menuju tersebut. ya Iya. untuk bulan Mei nanti, insya Allah. Oh iya Ibu, iya. Oke, jadi dari diskusi kita hari ini kita sudah membahas 4 kolaborasi yang biasa kita lakukan di sekolah atau di keseharian kita, yaitu kolaborasi dengan murid, kedua kolaborasi dengan teman sejawat, yang ketiga kolaborasi dengan orang tua murid, dan kita ambil yang keempat Pak, bagaimana Bapak Ibu? Kolaborasi dengan dinas atau instansi? Instansi ya bisa juga. Tapi tidak ada contohnya Pak. Bentuk-bentuk bagaimana bentuknya? Kalau orang tua begini, secara umum saja dengan masyarakat atau komite ya. Ya. Yang keempat, dengan masyarakat. Kalau masyarakat, oh iya, cocok nih Pak. Kalau ini yang dengan instansi. Bisa. Atau jangan nih kita masukkan itu, kita fokus saja di yang 3 pembahasan itu. Ya kalau lagi lebih terkonsentrasi, fokus di 3 saja. Ya kita lebih fokuskan saja ketiga itu. Iya, kalau banyak lagi bisa. Ya, baik. Jadi kita sudah berdiskusi tentang peran guru penggerak, yaitu kolaborasi. Kemudian apa selanjutnya Pak yang akan kita bahas? Ya Pak, Bapak Ibu, yang saya lihat lagi baru saya mengerti ini bagaimana upaya saya berkontribusi dalam merancang satu kegiatan sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih. Oh ya, oke. Dengan nilai yang dimiliki oleh rekan dan masing-masing. Cocok Mi Pak Dik, begitu Mi. Jadi nilai yang kita mau ambil itu kolaborasi. Iya betul, kolaborasi.
Ya, apalagi ada tambahan atau ada pembahasan lain? Kalau inovasi dalam bentuk kolaborasi, kita ibu punya inovasi lain Bagaimana? di sekolah. Inovasi. Kalau yang saya pernah lakukan itu misalnya pembuatan sarana ibadah, karena kan selama ini anak-anak kalau praktek di kelas karena belum ada sarana ibadah, ya akhirnya saya berinisiatif mengusulkan pada pimpinan dan publik kemudian dilapaskan di dewan guru bagaimana supaya kita mendirikan sarana ibadah. Dan alhamdulillah ya kami berusaha untuk melaksanakan kegiatan pembangunan itu dengan bekerja sama teman-teman, patungan anggaran termasuk siswa, juga melibatkan instansi terkait di luar yang punya kepedulian dan mau membantu kegiatan pembangunan itu, membuat proposal ya untuk mendapatkan bantuan. Dan alhamdulillah walaupun secara bertahap tapi saat ini sudah bisa difungsikan, jadi tidak hanya kegiatan praktek saja, tapi alhamdulillah anak sudah bisa salat berjamaah sebelum pulang sekolah. Dan tidak hanya itu, dengan adanya masjid itu juga menjadi pusat kegiatan-kegiatan selain daripada kegiatan beribadah, termasuk biasanya ada dari luar instansi yang ingin presentasi atau ada yang promosi sekolah anak-anak, kita kumpulkan di sana untuk menyampaikan, mensosialisasikan sekolahnya. Ada juga dari instansi narkoba yang pernah datang sosialisasi narkoba. Alhamdulillah kita tempatkan jadikan untuk pusat kegiatan ibadah. Jadi tidak hanya untuk kegiatan ibadah. Ini yang pernah saya lakukan di sekolah dan alhamdulillah yang sudah terlaksana. Demikian. Ya, terima kasih Pak, inovasinya sangat baik dan untuk meningkatkan kemampuan Pak, muridnya juga. Sebenarnya Pak, saya punya masalah sebenarnya di ketika inovasi menggunakan teknologi, apalagi ketika saya memberikan tugas Pak ke anak-anak, kadang kan kemampuan anak itu berbeda-beda Pak. Ada yang memang mampu membeli data, ada juga yang tidak, bahkan HP tidak punya. Bagaimana, mau kami minta saran Pak, bagaimana caraku itu sikapi ketika saya berhadapan dengan keadaan yang seperti itu? Ya,
pembelajaran IT ya. Iya. Ya Pak. Ya pembelajaran IT-nya anak gimana itu? Dia praktek Ya. langsung atau Kadang saya kasih tugas di rumah saja karena kalau ke sekolah kadang mengganggu aktivitas belajarnya karena pernah saya satu kali saya bebaskan untuk membawa handphone dengan saya mau kasih kayak bagian desain, cuman anak-anak kurang efektif karena pada saat jam istirahat mereka saat pelajaran baik Ji Pak, mereka mengerjakan Ji, cuman saat istirahat itu mereka lebih banyak bermain HP daripada bermain seperti anak-anak lainnya yang di luar yang tidak membawa HP. ya memang ini HP ini dilema sebenarnya. Iya. Nah, di satu sisi bisa menjadi baru anak pembelajaran, tapi di sisi lain dapat negatif. Nah, kalau saya di sekolah memang biasanya itu teman-teman tidak semua menggunakan itu. Memang agak susah juga. Kalau dalam kelas bisa dikontrol. Iya Pak. Cuma persoalannya kalau di jam istirahat. Tapi mungkin bisa juga. Misalnya istirahat itu dikumpul itu apa namanya HP-nya HP di kantor. Iya, supaya mereka tidak ada lagi kesempatan nanti kalau misalnya tidak ada di pembelajaran itunya IT-nya, nanti bulan diambil. Oh iya iya iya. Kontrol di luar kelas itu bisa, kecuali kita HP-nya itu disimpan di tempat khusus di kantor kah atau di mana. Yang jelas itu anak-anak tidak pegang lagi. Oh iya iya. Iya kan, gampang juga anak diarahkan. Ya, saya kalau nak simpan HP-nya, saya kan biasanya begitu kalau yang ada guru yang menginginkan menggunakan HP, tapi kan jamnya bukan di jam pertama, maka saat itu yang bawa HP disimpan dulu, nanti jamnya baru diambil. Oh iya, terima kasih Pak atas sarannya. Nanti saya terapkan begitu itu karena saya mau berinovasi seperti itu dengan anak-anak membawa HP seperti itu, cuman saya lihat pelaksanaannya itu kurang efektif Ki. Efektif di saat pembelajaran, tapi saat jam istirahat ya seperti itu Mi kejadian banyak Mi yang pergi main game. Ya, terima kasih atas sarannya jadi pertanyaannya. Di samping juga itu untuk menjaga keamanan itu dari isi HP-nya, bisa juga mengamankan HP-nya karena itu rawan juga. Iya. Jadi dia main-main, dia lupa, ada yang ngambil, itu kan jadi problem. Makanya lebih baik kita yang amankan. Kan tidak berarti juga paling mengumpul ya di satu tempat. Karena anak itu sendiri yang bawa. Sebab kalau dibiarkan dia sendiri yang pegang dua kemungkinan, dia bisa bermain game atau ke HP-nya itu hilang. Atau sekalian rusak kalau berkelahi, ada yang saling melempar macam-macam. Jadi baik dikumpulkan aja. Kalau Ibu Jumri apa masalahnya biasa dalam pelajaran? Ya, inovasi yang saya lakukan di sekolah itu adalah karena berbeda dengan jauh berbeda dengan SD dan SMP. Dengan kalau saya yaitu membuat alat peraga dari bahan alam.
misalnya kita masuk pada pengembangan, karena kita akan bermain bersama anak, memberi bentuk minat masing-masing, kita bermain bersama, membuat kolase dengan biji-bijian jagung atau kacang, apa saja yang ada, kita manfaatkan seperti itu. Iya, bagus sekali dari Ibu Jumria, karena berinovasi dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam, Bu Di. Iya. Tumbuhan. Iya, biji-bijian. Iya, seperti itu. Iya. Pasir. Iya, Pak. Pasir, iya, pasir putih cantik. Iya. Atau pasir yang diwarnai ada juga yang namanya pasir ajaib yang warna-warni. Oh, kukira saya kita warnai. Enggak, ada juga yang namanya pasir ajaib, ya warna-warni. Oh iya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, bagi selanjutnya, apalagi yang mau dibahas tentang nilai guru penggerak ini? Iya kan, apa ya? Kalau kemandiriannya? Apakah Pak, saya mau bertanya Pak, apakah ini yang satu kita dalam satu kelompok ini cuma satu yang kita ambil, atau kita bisa misalnya saya lain, Pak Muhammad Safri lain nilainya, Pak Ibu Jumria juga lain, bisa begitu Pak? Ini kan yang kita kasih masukan itu kan semua kita beri masukan tentang kegiatan sekolah, dan kita memilih satu dari, jadi tetap satu dari 5 itu. Ya, lalu kemudian dipilih lagi satu, nanti kita sepakati. Oh iya Pak, iya. Tetap diinput satu-satu. Nanti Iya. kita sepakati satu, apakah yang disampaikan oleh ibu itu apa lagi kolaboratif dan orang tua siswa. Ya, jadi selanjutnya kita membuat slide tadi, presentasi. Ya, jadi tetap saya satu nanti kita nanti jangan ya. Oh iya. Oke. Nanti Bapak saya buat grup WA untuk kelompok kita ini, bisa? Iya, kita buat. Dan kalau tulisan tidak bisa. Ibu Nurul paling indak ku tahu indak ku dengar tulisannya. Yang indah tulisannya kita. Indak ku dengar suaranya Pak Sapri. Ya. Tidak terlalu jelas suaranya Pak Sapri. Jadi kayak bagaimana tuh?
Iya, kenapa Ibu Jumria tadi kita bilang? Aku bilang kita saja yang tulis karena tulisan tak cantik. Ih, ditulis lalu. Diketiji, Bu. Itu pintar ki juga. Itu. Iya, nanti diskusi lebih lanjut di grup WA. Iya, ya kita ya bikin grup lah ya. Iya. Jadi sudah ini diskusi tak? Atau masih menunggu waktu dari Menunggu waktu dari Pasil dulu barangkali. Oh iya, jadi membahas apa kita Le? Ya bisa ki sambil kerja di situ kapan. Rencang-rencang nih. lari signal. Bisa mungkin langsung bikin slide ya Bu, supaya bisa tampilkan kalau bisa. Di mana? Bisa dibuat slide saja sementara. Saya yang buat slide. Ya. Tidak ada yang mungkin narasinya yang bisa direvisi, ditambahkan. Ibu Nurul. Iya Pak. Ya, mungkin disepakati juga nanti pada kegiatan presentasi kita pemateri Bu Jumria protokol moderator, saya anggota tadi bisa dijawab. Ih, saya mau moderator Pak, kita pemateri. Ini kabar gila juga. Tidak saya cerita kalau Pak. Bagaimana itu? Biasa toh Pak, ada jadi itu mau kak masuk ini guru penggerak, mau kak belajar cerita di depan umum. Biasa ada jadi pikiranku langsung biasa hilang, langsung blank. Bisa cek menjawab juga ya. Oke, jadi saya Iya, siap. Saya siap membantu, Pak. Siap membantu menjawab kalau ada pertanyaan. Siap menjawab juga kalau ku tahu, Ji. Kan seputar
Atau kita notulen ya, siap-siap membantu menjawab kalau dicatat-catat saja. Ya Pak, tidak kudengar suara tak. Mau jadi notulen juga sekalian. Iya. Iya. Tapi nanti itu kalau sudah buat tadi belum di jalan atau di rumah? Di jalan Pak. Oh, kemana lagi? Saya dari Makassar lagi antar orang tua berobat. Semoga Bapaknya lekas sembuh, Bu. Iya, terima kasih Bu. Amin. Berapa hari di Makassar baru pulang lagi? Enggak, Bu. Kebetulan ini mau suntik lagi lututnya. Oh. Jadi saya antar lagi ke sini karena kebetulan Kamis ada dokter Kata. Masuk lagi pengorban. Jelas masuk ini. Nah, bilang kita sudah. Berarti itu dikasih lagi. Apalagi kenapa diam-diam kayak begini menteng gini? Apalagi nih. Kalau ada guru ada guru yang tidak mau diajak kerja sama kemana itu? Kita ada pertanyaan gitu ya. Iya. Kalau ada guru yang guru tidak mau kerja sama. Gitu. Apa? Ulang Pak. Itu kalau ada Yang berbagi. Ketika kita ambil video, jangan kita ambil contoh dari misalnya daerah lainnya, tapi contoh yang ada di dalam sekolah saya yang terkait dengan apa yang sudah dilakukan di sekolahnya. Bisa diulang Pak, apa kita bilang? apa namanya ibu kasih tadi? Jangan ambil contoh dari sekolah sendiri. Misalnya mau ada guru yang tidak mau kerja. Bisa melihat besar bu. Yang suruh ini bentar. Disuruh makin kembali kayaknya Pak Di, Bu Di. Iya. Iya. Iya.
ke Jadi ini room besar keluar di sini lagi. atau bagaimana? Saya kembali ke room besar, Bapak Ibu. Oh iya, ya Bu, Oke. ya. Ke room besar, Ibu Pratiwi. Ke room besar, Bu Pratiwi dan teman-teman lain. Sudah ya? Semua sudah ada di sini, Bapak Ibu? Semua sudah di sini? Saya dengar tadi siapa yang antar suara rumah sakit? Siapa yang antar orang tua ke rumah sakit? Ya, Bu Nurul? Oh iya, selamat Ki dan semoga orang tua cepat sehat. Iya. Silakan yang lain mungkin kembali ke sini. Sebentar nanti kita akan ambil gambar semuanya terbuka gambarnya ya, Bapak Ibu. Tapi saya mau lanjut dulu apa? Pokoknya apalagi ya setelah ini. Ini refleksi. Nah, sekarang tuh yang terakhir ada refleksi kegiatan sesi ini. Ini ada 4 hal. Apa yang Bapak Ibu pelajari di forum diskusi ini? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu saat mengikuti forum diskusi ini? Hal apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik saat mengikuti diskusi ini? Kemudian hal-hal baik apa yang bisa diterapkan ketika berdiskusi merancang suatu karya? Silahkan. Bisa dilihat tadi kan? Dilihat PowerPoint yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu. Oh, tidak kelihatan ya? Maaf. Maaf karena saya tadi stop share, saya lupa. Maaf saya lupa tadi. Saya stop share tadi, jadi saya harus share. Oke. Yang ini mungkin tadi ya. Oke. Oke. Ini untuk refleksi kegiatan kita pada siang hari ini, ada waktunya mungkin 3 menit ya. Yang singkat saja, apa yang Bapak Ibu pelajari dari forum diskusi, bagaimana perasaan Bapak Ibu, hal apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik, kemudian hal baik apa yang bisa diterapkan. Silakan Bapak Ibu, ada mungkin yang bisa. Yang pertama siapa ya? Pak Habibie ya? Maaf karena Pak Habibie yang mungkin namanya yang paling pertama saya lihat. Silakan Pak Habibie. Kasih kesempatan yang lain teman. Singkat ya. Oke. Yang kedua, Pak Samsul Bahri, silahkan.
menerapkan etika melakukan. Oke, Bu Erna silakan Bu Erna. Oke, yang terakhir Ibu Pratiwi, silakan Bu Pratiwi. Oke, perbedaan. Sekarang Bapak Ibu, Yan Le, mohon maaf ya, saya pastikan Bapak Ibu bisa menjawab ini, bisa melakukan refleksi ini. Baik, kalau didengar tadi hasil diskusinya Bapak Ibu, yang jelas intinya di sini, yang saya dengar di sini tadi saling menghargai. Yang pertama menghargai, ada kekuatan, kemudian ada perasaan, kemudian ada ada kolaborasi ya. Ketika keempat itu disatukan, maka apapun yang akan kita putuskan itu akan berjalan dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya